Kalau lo perhatikan belakangan ini, dunia terasa seperti sedang berada di ujung tali yang menegang. Sebuah tarikan yang terlalu dekat dengan ambang krisis besar yang tak bisa lagi kita sepelekan. Sebuah konflik yang awalnya terasa jauh dari Indonesia, tapi berpotensi mengoyak tatanan global jauh lebih besar dari sekadar pertempuran di peta berita. Tegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang kini memuncak bukan sekadar headline yang lewat begitu saja. Ini adalah gejolak geopolitik yang mengubah dinamika dunia, sebuah drama kekuatan yang bermain di panggung terbesar manusia. Sebuah situasi yang jika tidak dijinakkan, bisa melampaui semua yang pernah kita alami dalam hidup kita. Di satu sisi, kekuatan militer Barat yang melibatkan AS dan sekutu Israel tampil dengan klaim ingin menahan kemampuan militer Iran. Sementara di sisi lain, Iran bersama sekutunya menanggapi dengan sikap yang keras dan membara, mengubah wilayah Timur Tengah menjadi titik tensi perang yang akut. Ini bukan lagi konflik kecil yang bisa kita lihat dari jauh seperti tontonan di televisi, tapi sebuah fakta geopolitik yang melahirkan ketidakpastian besar. Ketidakpastian harga energi, pasokan minyak, jalur perdagangan, sampai pada pertanyaan yang lebih besar, yaitu apakah konflik ini hanya akan berhenti sebagai perang regional atau berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bahkan para pengamat sebut mungkin memiliki potensi untuk memicu gelombang konflik yang bisa berdampak pada seluruh dunia, bahkan hingga mencetuskan apa yang oleh sebagian pihak disebut sebagai kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Sekarang, lo bayangin kalau sistem energi global yang kita anggap kuat saja bisa terguncang oleh ketidakstabilan geopolitik. Apa jadinya kalau perang itu benar-benar mengguncang seluruh peta global? Saat konflik ini memanas, pasokan minyak dunia ikut terganggu karena daerah-daerah kritis seperti Selat Hormuz yang dilewati sebagian besar minyak dunia menjadi rentan akibat aksi militer di sekitarnya. Itu artinya harga energi naik, manufaktur terhambat, distribusi logistik global jadi kacau, dan dampaknya merambat ke hampir semua sektor kehidupan. Bahkan bursa saham dan pasar komoditas meresponnya sebagai sinyal ketidakpastian, dengan investor mencari aset aman, sementara pasar saham bergejolak karena kekhawatiran global yang meningkat. Tapi lo tahu yang paling dasar dari semua itu? Ada satu hal yang sering kita anggap enteng. Pangan. Ketika perang terjadi, yang paling sering terdampak bukan hanya industri besar atau pasar modal, tetapi yang paling fundamental, kemampuan kita untuk makan. Ketika kita berbicara soal pertanian di tengah gejolak dunia seperti ini, kita tidak sedang main-main. Kita sedang membicarakan fondasi paling dasar dari kelangsungan hidup umat manusia. Karena perang bukan hanya memutus jalur pasokan impor, tetapi mengganggu sistem produksi lokal, infrastruktur, distribusi, dan bahkan kemampuan negara untuk memastikan rakyatnya tetap kenyang. Dalam kondisi seperti itu, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak. Impor pangan bisa mendadak terhenti karena jalur logistik global terganggu oleh perang dan sanksi ekonomi yang menyertainya. Harga pupuk jadi sangat mahal dan langka karena banyak negara mengandalkan impor dari luar. Sementara bahan bakar untuk traktor atau distribusi malah dialihkan untuk kebutuhan strategis perang. Logistik jadi kacau, distribusi antar daerah terhambat, dan itu berarti bukan sekadar harga yang naik, tetapi kebutuhan dasar manusia terguncang. Lo tidak akan sadar seberapa kecil jarak antara kenyamanan sehari-hari dengan krisis pangan sampai situasi semacam ini terjadi. Makanya, di tengah gejolak global yang jauh dari rumah kita, penting buat kita memahami bahwa fokus utama dalam menjaga ketahanan bukan sekedar mencari solusi instan, tapi memikirkan langkah-langkah konkret yang bisa membantu kita bertahan saat sistem besar runtuh. Ketahanan pangan bukan lagi istilah akademis. Ini adalah kunci untuk memastikan bahwa ketika seluruh mesin besar dunia berhenti atau terguncang, kita punya fondasi yang bisa menopang kehidupan dari bawah. Dan pilihan paling realistis adalah memprioritaskan daerah-daerah yang punya potensi untuk swasembada pangan sendiri. Bukan bermimpi bisa independen dari dunia, tapi memastikan bahwa jika dunia goyah, kita tidak ikut roboh bersamanya. Dalam konteks itu, ada sejumlah hal yang harus kita pikirkan secara serius. Prioritas pertama adalah memastikan kita punya benih tanaman pangan pokok yang sehat dan berkualitas. Tanaman pokok sumber karbohidrat seperti padi, jagung, dan sorghum bukan hanya mudah dibudidayakan, tetapi juga punya nilai simpan yang baik dan nutrisi yang kuat untuk menopang kebutuhan kalori dasar kita. Selain itu, tanaman seperti ubi kayu, singkong, ubi jalar, kentang, dan talas memiliki keunggulan karena toleran terhadap berbagai kondisi tanah dan cuaca, serta tahan lama disimpan jika dipanen dengan benar. Fokus pada tanaman-tanaman ini bukan soal membangun pertanian skala besar, tapi memastikan bahwa jika impor terganggu, kita punya cadangan pangan yang tidak mudah hilang dalam semalam. Tapi kita tidak bisa sekedar fokus pada karbohidrat. Protein adalah komponen gizi yang sama pentingnya, terutama saat perang membuat daging jadi barang mahal dan sulit diperoleh. Tanaman protein nabati seperti kacang tanah, kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan kacang panjang bisa jadi solusi yang tidak hanya terjangkau, tapi juga kaya nutrisi. Lo bisa tanam di lahan yang tidak terlalu besar, bahkan di pekarangan rumah pun bisa mencukupi kebutuhan keluarga dalam kondisi darurat. Kemudian, jangan lupa tentang sayuran yang cepat panen. Dalam kisaran waktu antara 2 minggu sampai sebulan, kangkung, bayam, sawi, selada, pakcoy, dan daun bawang semuanya bisa dipanen untuk memberi tambahan vitamin yang tubuh kita butuhkan setiap hari. Kesehatan bukan sekedar kenyang, tapi bagaimana tubuh kita mampu menghadapi stres, penyakit, dan kelelahan.
Sayur-sayuran ini jadi sumber vitamin harian yang murah, cepat, dan mandiri, tanpa harus tergantung pada pasar yang bisa saja kosong kapanpun. Selain itu, tanaman bumbu dan obat juga memiliki nilai strategis. Cabai, bawang merah, bawang putih adalah bumbu dapur utama yang tidak hanya memberi rasa, tetapi juga punya nilai ekonomi cukup tinggi. Jahe, kunyit, lengkuas, dan serai memberikan tambahan fungsi sebagai obat herbal ketika akses kesehatan terbatas. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan obat modern saat perang melanda. Kadang rasa sakit, batuk, atau demam ringan lebih mudah ditangani dengan apa yang tumbuh di pekarangan. Kemudian ada tanaman tahunan yang sering disebut lumbung hidup, seperti pisang, pepaya, sukun, nangka, kelapa, dan singkong gajah. Tanaman-tanaman ini tidak perlu ditanam ulang setiap musim dan memberi hasil dalam jangka panjang, menjadi cadangan pangan ketika tanaman musiman gagal panen. Ini bukan sekadar cadangan, tapi fondasi jangka panjang yang bisa menopang keluarga selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Gue ingin lo menyadari bahwa ketahanan pangan bukan soal memilih antara hidup modern dan hidup tradisional. Ini soal realisme. Ketika dunia berubah drastis karena perang atau krisis global, sistem yang kita anggap stabil bisa runtuh dalam hitungan hari. Maka dari itu, kita tidak boleh hanya mengandalkan impor atau produksi massal saja. Kita harus punya kemampuan produksi lokal yang kuat, mandiri, dan tersebar. Jika satu jalur distribusi besar terputus, kita punya banyak jalur kecil yang bisa menopang kehidupan sehari-hari. Membangun sistem pertanian yang tahan guncangan juga berarti mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor. Kita perlu belajar membuat pupuk mandiri seperti pupuk kandang, kompos, pupuk organik cair, serta memanfaatkan mikroorganisme lokal yang murah dan efektif. Ketika pupuk impor mahal atau sulit didapat, kita tidak boleh kehabisan akal. Lo juga harus memahami bahwa semua ini bukan teori kosong. Ini adalah perencanaan yang berbasis fakta, hasil observasi sejarah konflik, dan pemahaman tentang bagaimana sistem pangan global bekerja. Saat perang mengguncang jalur energi dan perdagangan, dampaknya akan langsung terasa pada harga pangan, logistik, dan ekonomi keluarga kita. Namun, ketika kita sudah menyiapkan sistem produksi lokal yang kuat, kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasar global yang volatile. Di penutup narasi ini, gue ingin lo menyadari bahwa segala kekhawatiran tentang gejolak global, konflik geopolitik antara AS, Israel, dan Iran, dan kemungkinan dampaknya terhadap dunia tidak harus membuat lo merasa tercekam oleh ketakutan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih sadar akan realitas, untuk membangun ketahanan diri, keluarga, dan komunitas lo sendiri dengan cara yang logis, kritis, tapi tetap realistis. Langkah sekecil menanam sayur di pekarangan rumah bukan sekedar aktivitas biasa. Itu adalah bentuk kesiapan menghadapi ketidakpastian dunia yang semakin nyata. Kalau lo merasa narasi ini membuka sudut pandang baru dan penting untuk dibagikan, dukung dengan cara sederhana. Tekan like, share ke teman dan keluarga, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol kritis, jujur, dan realistis tentang hal-hal yang sering kita abaikan, tapi justru paling menentukan masa depan kita. Kita mungkin tidak bisa menghentikan perang di belahan dunia sana, tapi kita selalu bisa memilih seberapa siap dan kuat kita menghadapi dampaknya di sini, di kehidupan kita sehari-hari.